pasal 39 sampai ayat yang ke-23. Firman Tuhan ini kita akan baca secara responsorial. Saya akan membacakan ayat pertama dan saudara-saudari membacakan ayat yang kedua, dan pada ayat yang ke-23 kita akan membaca secara bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Setelah dilihatnya oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Pada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkan kepada sama Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya kepada kuasa Yusuf, dan dari mana buat Yusuf ia tidak usah dengan orang apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu mati sifatnya dan nyawa kerahannya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Janganlah tuanku tidak pernah meminta apa-apa dari rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kuasaanku." Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripada aku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun hari perempuan itu memujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan kunjungannya itu untuk mengikuti bisnisnya dan bersekutu dengannya. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan berlari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnya perempuan itu, lalu katanya kepada mereka, "Lihat, tolonglah bagaimana seorang berani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras." dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf di sisinya sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar, katanya, "Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku." Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Baru saja didengarnya oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, "Begini-begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu," maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan raja Cemburu. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dan penjara kepada Yusuf, dan setelah pekerjaan yang telah dilakukan Yusuf, dialah yang mengurusnya. Sama-sama, Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Amin. Teman-teman yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Immanuel. Immanuel. Kata Immanuel bukanlah kata baru yang kita dengar, tetapi kata yang sudah sering kita dengar. Bahkan kita sering menyanyikan lagu yang judulnya Immanuel. Saya percaya kita semua ada sampai di hari ini itu semua karena penyertaan Tuhan. Amin. Amin. Teman-teman yang berkati oleh Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita adalah orang-orang yang sangat berbahagia. Kenapa saya katakan kita adalah orang berbahagia? Karena kita punya Tuhan yang dahsyat, yang menyertai kehidupan kita. Immanuel berasal dari dua kata Ibrani, yaitu El yang berarti Allah, dan Immanuel yang berarti beserta kita, dengan kita bersama kita. Melalui firman Tuhan ini, kita bisa melihat bahwa Allah menyertai Yusuf.
berapa kali kata 4 muncul kata Tuhan menyertai. Betapa pentingnya kata ini, Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga apapun yang dibuat Yusuf itu Tuhan buat berhasil. Namun sebelumnya itu kita lihat latar belakang dari Yusuf. Kita sebagai anak-anak tempat ini pastikan sudah tahu lah latar belakang dari Yusuf. Yusuf adalah salah satu dari 12 anak Yakub, yaitu dari istrinya yang bernama Rahel. Ia dijual oleh saudara-saudaranya ke tangan orang Ismail, bahkan sampai ke Mesir dan sampai di rumah Potifar. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan di saat pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang bagaimanakah respon kita sebagai orang percaya karena Tuhan telah menyertai kehidupan kita. Bagaimanakah respon kita? Yang pertama, melakukan hal-hal yang baik. Melakukan hal-hal yang baik. Saya ambil dalam ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Dikatakan bahwa maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun di ladang. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Yusuf melayani tuannya. Yusuf melakukan apa yang baik. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, melakukan hal yang baik seperti apa sih? Menghargai, menolong orang, itu sudah melakukan hal-hal yang baik. Teman-teman, kita juga bisa belajar tentang kebaikan itu. Kemarin saya lihat tentang filosofi jam. Jam ketika dipasang baterai, dia akan bekerja. Dia akan bekerja sampai baterainya habis. Dia nggak pandang orang mau lihat dia, mau nggak lihat dia tetap bekerja. Mau ada orang yang ucapkan terima kasih, nggak terima kasih, dia tetap bekerja. Begitupun dalam kehidupan kita. Kita akan terus bekerja. Jangan karena hanya dilihat orang, baru kita mau bekerja. Contohnya kita sebagai anak asrama saja. Jangan bekerja hanya karena ada ibu asrama saja. Jangan hanya bekerja ketika kamu ingin dilihat orang bahwa kamu itu rajin. Tetapi tanamkan bahwa kamu bekerja itu untuk melakukan hal yang baik untuk Tuhan. Untuk itu teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, dari firman Tuhan di saat pagi hari ini, marilah kita melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Lakukan hal yang baik, yaitu melakukan hal yang baik menurut Tuhan, bukan menurut manusia ya. Apa yang menurut manusia baik itu belum tentu bagi Tuhan adalah baik. Contohnya saja, seorang pembunuh ketika dia melakukan pembunuhan bagi dia adalah baik, tapi itu adalah sebuah dosa. Jadi teman-teman berkata oleh Tuhan, melakukan kebaikan adalah menurut kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, bukan sesuai dengan keinginan hati saya. Untuk itu teman-teman, kita juga bisa belajar dari jam tadi. Bekerja. Pokoknya bekerja, mau ada orang yang bilang terima kasih, enggak terima kasih, orang bekerja. Melakukan hal yang paling benar. Itu karena Tuhan yang telah menyertai kehidupan kita. Itu sebagai respon kita karena Tuhan telah menyertai kehidupan kita. Untuk itu teman-teman yang berkati oleh Tuhan, kita sebagai anak-anak muda, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mari melakukan hal yang baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bukan karena keinginan hati sendiri. Kita juga bisa lihat dalam Efesus pasal 2 ayat 10, katakan bahwa karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita diciptakan untuk melakukan perbuatan baik. Dan juga dikatakan dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 13, jangan jemu-jemu untuk berbuat baik.
Jangan ketika sudah melakukan satu hal baik, sudah merasa puas. Hari ini saya sudah melakukan satu hal yang baik, berarti stop, lakukan hal yang lain yang jahat. Tapi mari kita tanamkan dalam kehidupan kita, dalam hati kita masing-masing, terus melakukan hal yang terbaik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan hal yang kedua, bagaimanakah respon kita sebagai orang percaya? Karena Tuhan telah menyertai kehidupan kita, yaitu tetap teguh dalam iman. Tetap teguh dalam iman. Saya ambil dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. Karena terlalu panjang, secara singkat saja. Dalam pasal 7, dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12, itu menceritakan tentang Yusuf yang digoda oleh istri Potifar. Teguh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kukuh, kuat, berpegang teguh, tidak mudah digoyahkan. Kita bisa lihat dalam peristiwa Yusuf. Ketika dia digoda oleh istri Potifar, dia tidak melakukan ikut untuk melakukan hal itu. Namun ia mengatakan bahwa dalam ayat yang ke-9, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan ini dan berbuat dosa kepada Allah? Iman yang dimiliki oleh Yusuf bukan hanya iman yang kecil-kecil. Ia tetap teguh dalam imannya. Dia tidak melakukan dosa, walaupun itu telah dibujuk-bujuk berapa kali. Di situ dikatakan bahwa walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, berarti bukan hanya sekali, sudah banyak kali dia dibujuk, tapi namun Yusuf tidak tergoda. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, kita belajar dari sikap Yusuf bahwa tidak mudah untuk jatuh dalam dosa, tidak mudah tergoda. Untuk itu kita sebagai muda-mudi, ini mudah-mudikan masih dalam masa-masa yang penuh api-api lah, semangat, masa bahagia. Untuk itu lakukan hal yang membuat kamu itu semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan melakukan hal-hal yang berdosa, terus melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Dengan itu tetap berpegang teguh di dalam Tuhan. Jangan hanya seorang laki-laki, jangan hanya seorang perempuan kamu melakukan suatu dosa. Jangan hanya karena kecantikan, kegantengan kamu melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kamu melakukan dosa. Mari tanamkan dalam kehidupan kita, tetap teguh dalam iman kita. Tetap kita harus berpegang teguh dalam iman kita. Jangan mudah untuk digoyahkan, tetap percaya kepada Tuhan. Kita bisa belajar dari teladan Yusuf. Salah satu tokoh Alkitab yang membuat saya kagum juga salah satu adalah Yusuf. Satu, Yusuf selalu berbuat hal-hal yang baik. Yang kedua, Yusuf itu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita bisa baca sampai ayat yang pasal terakhir dalam kitab Kejadian. Kita bisa lihat bahwa betapa kita bisa melihat teladan yang diberikan oleh Yusuf. Dia tidak membalas kejahatan. Jadi kita melalui firman Tuhan di saat pagi hari ini, kita belajar dari pribadi Yusuf bahwa tetap berpegang teguh di dalam iman, tidak mudah untuk digoyahkan, melainkan ia tetap berpegang teguh dan tetap percaya kepada Tuhan dan tidak melakukan hal-hal yang membuat Tuhan kecewa. Oleh karena itu teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, kita sebagai orang percaya yang telah disertai Tuhan, respon kita adalah yang pertama tadi, kita harus melakukan hal-hal yang baik, yaitu tidak menunggu ketika kamu dilihat, ketika ada orang yang memuji kamu, ketika ada orang yang ingin kamu untuk ucapan terima kasih. Kita pokoknya lakukan hal yang terbaik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, yaitu tetap teguh dalam iman kita. Jangan mudah untuk digoyahkan. Apapun itu tetap teguh. Sehingga iman kita tetap percaya di dalam Tuhan.
Tuhan, marilah kita hidup sebagai orang-orang yang tetap senantiasa untuk melakukan hal yang terbaik dari kehidupan kita dan terus berpegang teguh dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.